Hai, pal pale hatimu. Oh. Hai, selamat sore Sobat 7. Di Sobat 7 Kepo hari ini kita tuh bakal ngedatengin konten creator yang hobinya tuh mukbang makanan ekstrim. Se-ekstrim apa sih makanan itu? Yuk, mendingan kita nonton dulu video yang satu ini. Coba enak, coba. Enak. Nah, itu dia bintang tamu kita hari ini, Mas Anggun Supriyadi. Hai Mas Anggun. Hai semua. Boleh disapa dulu Sobat 7-nya? Halo Sobat 7. Mas Anggun lagi di mana nih? Di rumah saya di rumah. Oh, lagi di rumah. Aku mau nanya-nanya Mas Anggun dong, boleh nggak sih? Mau ngepoin tentang Mas Anggun. Boleh Kak. Oke. Mas Anggun tuh asalnya dari mana sih? Aku kepo banget. Terus lahirnya di mana? Besarnya di mana? Kecilnya di mana? Oh, kalau aku lahirnya dari Oku Timur, Blitar. Blitar itu perbatasan Palembang dengan Lampung. Itu udah termasuk Palembang. Cuman dari Palembang ke Lampung masih perjalanan sekitar 3 jam. Oh, terus sekarang tinggalnya di Jakarta ya berarti? Alhamdulillah sekarang tinggal di Jakarta, sudah kebeli rumah di Jakarta. Alhamdulillah. Oh gitu. Terus aku juga pengen tanya nih, awalnya kepikiran bisa bikin konten di YouTube tuh dari mana sih? Oh itu ya, itu sebenarnya ini ya, nggak disengaja. Saya di Jakarta ini tuh 10 tahun jadi security. Di situ waktu akhir itu saya makan cabai dengan satu cabai 30. Saya posting di TikTok. Nggak taunya pas saya lihat view-nya sampai ada 3 juta. Besoknya lagi saya bikin konten lagi tanpa ada gorengan, cabai aja. Semakin tinggi view-nya itu. Oh gitu. Nah berarti kan Mas Anggun tuh terkenal juga di TikTok. Nah itu tuh duluan bikin konten di YouTube atau di TikTok? Duluan di TikTok. Kalau YouTube ini baru. Justru YouTube ini baru. Saya nggak kepikiran untuk ke YouTube. Saya perjuangkan TikTok. Oh berarti duluan di TikTok ya? So, Oh gitu. Terus kalau misalkan ditanya nih, lebih fokus konten untuk konten di YouTube atau konten di TikTok sih? kalau menurut aku sih untuk saat ini di TikTok. Karena penghasilan lebih besar di TikTok daripada di YouTube. Gitu ya. Terus kan di TikTok juga bisa live juga ya, seru gitu. Aku suka lihat tuh live-nya Mas Anggun nih. Malam-malam gitu. Ya ampun. Masih makan cabe. Oke Mas. Terus nih ya kan kontennya Mas Anggun tuh tadi udah aku bilang suka makanin cabe gitu. Emang dari dulu tuh suka makan cabe atau gimana sih Mas, makanan favorit gitu atau gimana? Memang dari awal aku suka makan pedas, tapi makan pedasnya itu wajar kayak orang-orang gitu. Cuman nggak wajar nih kalau makan di rumah ada sambal, harus ada cabai yang masih utuh buat lalap. Jadi sudah terbiasa makan pedas. Oh, emang dari kecil gitu Mas suka makan cabe? Ya dari kecil. Memang keluarga aku suka pedas semua, cuma mungkin yang lebih ini saya lebih kuat makan pedas. Oh gitu. Terus biasanya ngapain sih Mas biar nggak kena asam lambung, kan suka katanya tadi makanan favoritnya makanan pedas ya. Ada ritual sebelum makan pedas gitu nggak sih Mas? Sebenarnya sih nggak ada sama sekali ritual biar nggak pedas atau menghilangkan pedas itu nggak bisa. Pedas gitu. Biasanya
kalau mau ini sedang pedes tapi perut kan nggak bisa dibohongin. Nggak bohongin kalau perut. Tapi karena sudah biasa, jadi mungkin perut ini sudah beradaptasi. Memang setiap hari minum susu beruang lah untuk netralin. Kita kan susu beruang itu untuk apa? Untuk mencegah kedepannya itu takutnya nanti bermasalah gitu masa tuanya. Gitu. Terus pernah nggak ada kejadian masuk rumah sakit, masuk IGD gitu gara-gara makan pedas setiap hari? Alhamdulillah belum. Tapi hampir. Kalau dibawa ke rumah sakit sih harusnya itu dibawa ke rumah sakit. Tapi saya bisa bertahan sampai rasa sakit ini hilang. Saya pernah makan cabai itu kilo cabai sama setengah kilo jeruk nipis. Itu kan jeruk nipis sama cabai nggak bisa jadiin satu. Iya. Kita makan itu dengan secara berbarengan. 1 menit setelah itu saya merasa sakit dan sudah nggak bisa ditahan lagi sakitnya. Saya lari ke toilet. Saya coba berusaha untuk menenangkan perut biar nggak sakit, tapi tetap sakit melilit. Jadi sampai guling-guling di toilet. Itu pun sampai toilet itu nggak aku kunci. Soalnya kalau aku kunci dari dalam nanti takut saya pingsan terus nggak ada yang tahu. Jadi akhirnya gue sendiri. Setelah kejadian itu baru kedepannya saya makan berapa itu nggak sakit. Oh gitu. Jadi kebal nggak sih Mas? Oh itu dalam rangka bikin konten makan cabai sama jeruk nipis tuh Mas? Ya betul. Kalau menurut dokter itu berbahaya. Kalau jeruk nipis asam ditambah pedas itu berbahaya. Oh gitu. Ya. Terus aku juga suka lihat nih kontennya Mas Anggun, selain makan cabai ada tuh yang makan garam waktu itu. Itu awalnya dari mana sih Mas? Aku penasaran banget lagi. Iya, itu konten kita makan garam. Dulu sampai pernah masuk berita. Saya ingat itu konten saya makan garam pertama garam dan itu langsung dipromosikan di berita, masuk berita di Taiwan. Saya lihat berita sampai Taiwan, mungkin dia menjelaskan bahwa ini contoh yang tidak bagus karena ini efeknya apa seperti itu. Setelah itu video saya yang di TikTok langsung di down yang tadinya sampai 100 juta view. Oh gitu. Terus setelah makan garam itu ada efeknya nggak sih Mas? Efek langsungnya gitu? Setelah makan garam itu efeknya kalau di saya ya, semoga jangan sampai ada yang ngikutin. Itu tenggorokan itu kering. Pegang aja ini tangan aja pucat. Apalagi kita makan sama tenggorokan kering, terus hawanya ini ngantuk. Jadi pengennya tidur. Oh. Tapi udah habis tidur udah. Oh gitu. Terus tapi nggak sampai masuk rumah sakit kan Mas? Alhamdulillah enggak. Oh alhamdulillah. Oke, oh gitu. Terus menurut Mas nih ya, aku punya pertanyaan. Bahaya nggak sih kalau misalkan challenge pedes gitu tuh ditiru orang atau ada yang pernah ngikutin kayak challenge dari Mas Anggun kayak gini? Saya rasa orang itu akan mencoba akan berpikir. Berpikir apa? Cabai itu kan pada saat sudah terasa pedas, kecuali pedasnya nunggu 10 menit lagi. Itu orang banyak yang coba karena waktu pertama makan itu nggak terasa. Tapi kalau cabai sekali gigit itu sudah terasa. Saya rasa orang juga mau ngelakuin itu, dia akan berpikir. Terus tapi Mas Anggun tuh suka di-tag gitu nggak sih? Ini ikutan challenge dari Mas Anggun gitu. Pernah di-tag nggak? Betul. Sudah sering gitu. Kita ada konten yang makan pedas, pasti banyak yang nge-tag aku. Coba dong tantang Anggun, coba dong. Ini Bang Anggun, coba kasih tahu Bang Anggun. Gitu. Jadi saya untuk membuktikan itu bahwa itu tuh nggak ada apa-apanya gitu maksudnya seperti itu. Terus kok bisa sih, kan itu kontennya Mas Anggun kan mukbang terus ya, kok kuat sih makan mukbangnya Mas? Apa ada tipsnya nggak makan banyak gitu, gimana caranya? Makan banyak ya, kita bikin konten itu nunggu lapar dulu intinya.
Kalau kita udah kenyang, bikin konten tambah kan nggak muat lagi. Waktu lapar dulu, ini udah lapar nih. Tapi nanti aja, karena ini masih siang, sorenya kita bikin konten makan, dan sore aja makannya. Lapar dulu. Tapi tetap kita makan cemilan tetap. Jadi untuk mengisi perut, jangan sampai kalau kita puasa itu kan, kalau kita puasa buka puasa kita makan nggak akan banyak, makan pasti sedikit karena lambung itu nggak langsung besar. Ngisinya sedikit dulu baru banyak. Oh gitu. Terus Mas, kalau misalkan nih ya ada berita cabai mahal, terus nanti kontennya Mas Anggun kira-kira apakah tetap akan makan cabai atau makan apa gitu? Tetap makan cabai. Oh tetap Mas, walaupun cabai mahal ya? Iya, walaupun mahal tetap dulu. Biasanya satu hari itu tuh pasti banget makan cabai, nggak pernah absen atau gimana sih Mas? Kalau makan bukan hanya tiap hari. Kalau makan itu harus pedas dan harus cabai yang benar-benar, enggak yang dipotong-potong kayak gitu. Jadi biar enak gitu, biar kuat kita makan. Kalau nggak ada pedas itu rasanya itu nggak kurang. Iya benar. Kayak kurang nendang nggak sih Mas kalau makan tanpa cabai, betul? Betul. Betul. Terasa. Terus kalau misalkan cabai terpedas yang pernah dimakan oleh Mas Anggun apa? Cabai Carolina Reaper sudah pernah aku makan. Itu impor. Carolina Reaper. Ya. Itu dengar-dengar cabai terpedas di dunia, bukan Mas? Ya, bukan di Indonesia tapi di dunia. Dari impor. Emang sepedas itu Mas, rasanya tuh kayak gimana sih Mas? Kalau dia itu efeknya di tenggorokan itu panas, dia nggak susah hilangnya. Panas di tenggorokan, di lidah itu rasa pedas. Itu pas Mas makan yang cabai Carolina itu berapa banyak Mas? Aku pernah waktu masih dia menjelaskan perjuangan karena konten, jadi kita coba nomor satu itu menurut saya biasa aja, tapi kok orang lebih makan cabai kayak gini. Akhirnya aku bikin konten yang 8 biji aku makan. Nah itu juga sempat perutnya melilit juga. Itu menurut saya tantangan. Setelah itu saya udah nggak berani lagi makan sekaligus 8. Itu bahaya. Oh gitu. Terus ada nggak sih Mas cerita tragis atau cerita sedih gitu setelah Mas bikin konten setelah makan cabai gitu? Ada nggak sih cerita menarik gitu? Ada nggak? Apa cerita menarik? Aku dulu pernah di challenge sama, mungkin tahu lah itu si challenge. Satu cabai 100.000. Dan saya bisa menghabiskan 30 menit itu di 180 cabai. Itu kita makan dengan santai. Ya memang kita oke dari awal makan sampai selesai itu. Tapi sampai rumah ya tetap aja bocor, tetap aja kita mules. Namanya itu kan saran dari dokter, kalau kita masih mules, ya, pencairan kita masih normal. Yang ditakutkan kita nggak mules setelah makan itu. Jadi semuanya nampung biji-biji. Terus kan tadi katanya Mas Anggun tuh suka banget mukbang ya, makan besar, makan banyak gitu ya Mas ya. Tuh ada tipsnya nggak sih biar badannya tuh stay terjaga gitu dari kalau misalkan kita bisa bikin kalau kita makan banyak? Apa ya? Gak ngerti. Memang mungkin karena keturunannya aja yang nggak bisa besar. Turunannya yang nggak besar. Oh, emang udah keturunan ya, walaupun mau makan sebanyak apapun, ya udah segini aja gitu nggak sih Mas? Ya. Gitu. Terus makanan favorit Mas Anggun selain cabai ada nggak Mas kira-kira apa gitu? Mungkin coklat atau apa gitu? Kalau aku manis-manis kayak martabak atau apa kayak gitu, aku nggak suka yang coklat kayak gitu.
makan kalau manis kayak gitu aku nggak habis. Nggak habis. Aku mending asin makanannya daripada. Oh gitu. Tapi waktu itu pernah Mas mukbang kental manis, ya nggak? Susu. Iya, itu. Oh, Itu afternya tuh ada, setelahnya tuh ada efeknya gitu nggak Mas? Kayak sakit perut atau apa gitu? nggak juga sih. Nggak. Biasa aja justru kalau susu kayak gitu. Cuma ya terasa kenyang gitu aja. Kenyang ngantuk gitu aja. Terus Mas Anggun kan bikin kontennya tuh tentang makanan gitu. Ada kepikiran gak sih bikin usaha F&B tentang makanan gitu? Mungkin makanan pedas atau apa? Memang ada Ada. nanti. Oh gitu. Rencananya apa Mas menunya? Itu namanya kalau menunya sih menu level pedas dari 1 sampai level 1. Jadi nanti misalkan ada orang yang mungkin di TikTok viral gara konten dia makan pedas itu kan bisa cobain di sini 100 loh gitu. Dari level 1 ke 100 gitu. Oh gitu. Terus kapan nih Mas kira-kira bakal buka F&B-nya? Aku mau nyobain, boleh gak nanti? Boleh lah. Mungkin belum ada. Iya. Oke, semoga dalam waktu dekat bisa terrealisasi ya Mas ya. Amin. Oke deh. Terus ada nggak sih, aku pengen tanya saran dari Mas Anggun buat masyarakat nih ya yang suka nonton kontennya Mas Anggun, kayak apa sih saran buat bikin mukbang gitu? Ada nggak misalkan harus kontrol kuantitinya atau misalkan nutrisinya juga harus dilihat ya atau gimana gitu? Ada nggak saran dari Mas Anggun? Kalau media sosial saya perhatikan kontennya yang untuk viral, kalau untuk biasa aja yang makan makanan yang enak gitu, review di sana makan makanan enak. Cuman kalau mau yang pingin langsung cepat naik viral ya makannya yang nggak panjang. Yang saya kira orang itu nggak yang bisa melakukan makan itu gitu. Kira-kira orang itu nggak kayak saya kan, kira-kira orang itu jarang yang bisa makan cabai sebanyak ini orang bisa, berarti orang kan penasaran. Jadi dia akan pas lihat video selanjutnya. Berarti sarannya tetap harus eksplor dan harus unik nggak sih Mas? Ada unik, iya betul Ya. unik. Jadi jangan biasa aja, jangan umum seperti orang yang mungkin biasa kita lihat. Kalau kampanye seperti biasa kita lihat ya orang itu akan ini loh. Oke, tuh Sobat 7, dengerin ya kata Mas Anggun. Seni kreatif, kalau Ya. nggak kreatif bagus mungkin walaupun menunya enak tapi kreatif mungkin dibikin apa gitu kan. Oke, terus kalau misalkan cita-citanya Mas Anggun sebelum jadi content creator apa sih dulunya? Aku itu cita apa ya? Aku sekolah dulu cita-citanya tentara sebenarnya. Tapi karena nggak sampean kita jadi skrip, jadi satpam di Jakarta. Ya nggak apa-apa Mas, kan tetap bisa menjaga masyarakat Betul. Indonesia, asik. Oke, terus pertanyaan terakhir nih Mas dari aku, kira-kira ada nggak sih konten yang mau dieksplor lagi sama Mas Anggun selain mukbang atau makan gitu? Paling yang mungkin yang ada suka makan pedas itu yang lagi yang sekarang viral kayak si Tomboy pun siapa itu mungkin kolaborasi kita makan pedas bareng gitu. Kalau misalkan mau collab gitu, mau collab sama siapa nih Mas Anggun kira-kira? Content creator. Tomboy Kun mungkin ya. Oh, Tan Boy Kun. Oke tuh boleh juga, nanti ditunggu ya Mas kontennya. Ya udah Mas, terima kasih ya Mas udah mau dikepoin sama aku. Pokoknya sukses terus, usaha-usahanya semoga terrealisasi dan ditunggu collab-collab sama konten creator lain dan konten seru-seru lainnya. Makasih ya Mas. Bye. Nah, bye-bye. Terima kasih buat Sobat 7 yang udah join Sobat 7 Kepo hari ini. Pokoknya minggu depan nonton terus ya, karena bakalan ada narasumber yang kreatif, inspiratif, dan menarik banget.
Pokoknya gue Velita, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.